Adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Oke, pelajaran kita hari ini masih tentang persamaan eksponensial. Yang kita bahas adalah yang kelima. Bentuknya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Oke, dari sini dia bilangan pokoknya yang sama atau basisnya yang sama, pangkatnya yang berbeda. Nah, untuk mencari penyelesaiannya nanti ada kemungkinan 4 cara. Oke, coba perhatikan pangkatnya, perhatikan bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, pangkatnya yang berbeda. Kemungkinan yang pertama kita cari nanti, yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx artinya pangkat yang satu itu sama dengan pangkat yang sebelahnya. Pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Kita selesaikan dia lalu dapatlah hasilnya si x. Yang kedua, hx sama dengan 1 artinya basisnya itu sama dengan 1. Yang ketiga, yang pertama dan yang kedua ini tidak mempunyai syarat. Jadi berapapun nilai x-nya itu berlaku yang keduanya. Yang pertama dan yang kedua berlaku berapapun nilai x-nya, mau itu positif, negatif, pecahan dia berlaku semua di syarat yang pertama dan yang kedua. Di cara yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga katanya hx sama dengan 0 artinya basisnya ini sama dengan 0. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya gimana? Si fx dan gx keduanya harus bernilai positif. Oke, keduanya harus bernilai positif. Tidak boleh kalau misalnya ini negatif, si fx-nya negatif, si gx-nya positif, berarti nilai si x dari sini, dari hx sama dengan 0, tidak memenuhi nanti. Jadi harus fx dan gx itu sama-sama bernilai positif. Selanjutnya, hx sama dengan min 1. Syaratnya, fx dan gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Artinya nilai si fx dan gx ini misalnya sama-sama 5 dan 3, artinya sama-sama ganjil atau sama-sama genap, 2 dan 4. Oke, ini yang dimaksud hx sama dengan min 1, seperti ini contohnya. Misalnya min 1 pangkat 5 sama dengan min 1 pangkat 3. Coba kalau min 1 dikalikan sebanyak 5 kali, berarti dia hasilnya tetap min 1. Artinya kan ganjil. Oke, coba buat di bukunya sebanyak 5 kali, min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 sebanyak 5 kali, hasilnya pasti min 1. Nah, ini juga gitu, min 1 kali min 1 kali min 1 sebanyak 3 kali dikalikan, hasilnya min 1. Sama-sama ganjil dia. Oke, nah kalau sama-sama genap berarti ini min 1 kali min 1, artinya positif kali positif, negatif kali negatif, positif. Nah, ini dia min 1 sebanyak 4 kali. Kita kalikan dia. Min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 sebanyak 4 kali. Hasilnya pasti 1. Artinya kalau pangkatnya sama-sama genap di sini berarti nanti nilai x ini berlaku. Tetapi jika berbeda, min 1 pangkat 3 itu kan hasilnya min 1. Min 1 pangkat 2 kan 1. Berarti kan berbeda. Maka nilai x ini tidak berlaku. Ingat ya adik-adik. Kalau min 1, min berapapun, kalau dia pangkatnya ganjil, hasilnya pasti min. Tapi ya misalnya kalau min 2 dikalikan 2-nya sebanyak berapa kali, hasilnya pasti min. Nah, kalau dia genap, min 1 pangkatnya genap, atau min 2 pangkat genap, hasilnya nanti pasti positif, tidak negatif. Oke, paham ya? Itu dia untuk penjelasan dari gimana cara mencari x-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kurang 4 pangkat 3x tambah 2 sama dengan x dikurang 4 pangkat x tambah 4. Nah, di sini bilangan pokoknya sama, basisnya sama, yaitu x kurang 4. Pangkatnya berbeda. Oke, untuk yang pertama, fx sama dengan gx. Fx-nya berapa? 3x tambah 2. Gx-nya berapa? X tambah 4. Berarti kita selesaikan. Si 3x-nya kita pindahkan kemari. Si 4-nya kita pindahkan. Berarti 3x dikurang 2, dikurang 1, 2x. 4 dikurang 2, 2. X-nya berarti 2 per 2. X-nya 1. Nah, untuk yang pertama tadi tidak memiliki syarat. Jadi ini memenuhi. Oke, untuk yang kedua, hx-nya sama dengan 1 ini. Hx-nya berapa? X dikurang 4. X dikurang 4 sama dengan 1. Berarti x-nya kita pindahkan berapa?
Jadi 1 tambah 4. X-nya sama dengan 5. Nah, untuk yang ketiga, HX-nya sama dengan 0. HX-nya berapa? X dikurang 4. X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti si 4-nya pindah jadi positif. Berarti nilai X-nya sama dengan 4. Nah, syaratnya kita ganti si X sama dengan 4 ini ke Fx dan Gx. Fx-nya berapa? 3X tambah 2. Nilai si X-nya berapa? 4. Berarti F4 sama dengan 3X tambah 2. Si X-nya, nilai semua yang bernilai X pada Fx kita ganti dengan 4. Berarti 3 dikali 4 tambah 2. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2, 14. Oke, yang kedua Gx. Gx-nya berapa? X tambah 4. Berarti X-nya berapa? X-nya kan kita ganti dengan 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Nah, syarat untuk HX sama dengan 0, Fx dan Gx harus bernilai positif. Nah, dari yang kita kerjakan, hasilnya dapat berapa? 14 dan 8. Nilainya sama-sama positif. Berarti untuk HX sama dengan 0, di mana X-nya sama dengan 4, ini memenuhi. Ini nanti merupakan salah satu himpunan penyelesaian. Oke, yang keempat, HX sama dengan min 1. HX-nya berapa? X dikurang 4. Berarti X dikurang 4 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 tambah 4 dipindahkan jadi positif. Berarti X-nya sama dengan 3. Syaratnya apa? Fx dan Gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, untuk si Fx 3 berarti 3 dikali 3X tambah 2. X-nya berapa? 3. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Nah, untuk si Gx, X-nya berapa? 3. Berarti X tambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Untuk si Fx-nya dia 11 itu nilainya ganjil, itu artinya ganjil. Dan untuk si Gx-nya 7 sama-sama ganjil. Maka nilai HX sama dengan min 1 itu memenuhi, yang X-nya sama dengan 3, HX sama dengan min 1, di mana X-nya sama dengan 3, dia memenuhi. Kenapa? Karena syaratnya dipenuhinya sama-sama ganjil. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan X kurang 2, pangkat 3X tambah 2 sama dengan X kurang 4, pangkat X tambah 4, sudah kita temukan. Yang pertama X sama dengan 1, 5, 4, dan 3. Jadi ini X-nya ini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Yang kedua adalah ini. Oke, X kurang 2 pangkatnya 2X tambah 3. Ini pangkatnya X tambah 1. Basisnya sama-sama X kurang 2 ya. Yang pertama Fx sama dengan Gx. Fx-nya 2X tambah 3. Gx-nya X tambah 1. Kita pindahkan yang sejenis, kita dekatkan yang sejenis. 2X ini pindah jadi negatif sama dengan 1. Ini tetap pindah jadi negatif min 3. Berarti 2X dikurang X berapa? X. 1 dikurang 3 min 2. Oke, yang pertama tidak ada syaratnya, kita lanjut. Yang kedua, HX sama dengan 1. HX-nya berapa? X dikurang 2 sama dengan 1. X sama dengan 1 min 2-nya pindah jadi positif. Berarti X-nya 3. Nah, syarat pertama dan kedua tidak cara yang pertama, untuk yang pertama dan yang kedua tidak memiliki syarat. Jadi ini berlaku nanti ya. Langsung berlaku dia. Nah, untuk yang ketiga HX sama dengan 0. HX-nya X kurang 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita pindahkan menjadi X-nya sama dengan 2. Untuk F2, X-nya 2 kita masukkan ke Fx dan si Gx. Benar nggak keduanya ini bernilai positif? Oke, untuk yang pertama 2X tambah 3. Ini kan Fx-nya 2X tambah 3. Langsung aja kita gantikan. Berarti 2 dikali X-nya berapa? 2. 2 dikali 2, 4. Ditambah 3. 4 tambah 3, 7. Positif ya. Untuk yang kedua, Gx sama dengan X tambah 1. Sudah X-nya. X-nya berapa tadi di sini? 2. Berarti 2 tambah 1, 3. Berarti Fx dan Gx ini bernilai positif. Berarti untuk X sama dengan nilai sama dengan 2 memenuhi. Oke. Yang keempat selanjutnya, HX sama dengan min 1. HX dari min 2 sama dengan min 1 pindah jadi positif. Berarti X sama dengan min 1 ditambah 2. Nah, dari sini X-nya sama dengan min 1 ditambah 2, 1.
Nah, untuk kita X sama dengan 1, kita gantikan ke si Fx dan si Gx. 2X tambah 3 berarti 2 dikali 1 tambah 3. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Untuk Gx, X tambah 1 berarti X-nya berapa? 1. 1 tambah 1, 2. Nah, nilai si Fx-nya 5. Nilai si Gx-nya 2. Sementara syarat yang Hx sama dengan 1 ini adalah Fx dan Gx keduanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Sementara di sini mereka berbeda, satu ganjil, satu genap. Maka X sama dengan 1 tidak memenuhi syarat. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah kita urutkan, kita lihat ya. Yang pertama X sama dengan min 2, lalu X sama dengan 3, dan X sama dengan 2. Oke, kita urutkan dari terkecil ke yang besar. Himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini adalah min 2, 2, dan 2. Oke, untuk bahan latihan adik-adik di rumah, silahkan dikerjakan 2 soal ini. Sama seperti yang tadi caranya, yang baru saja saya jelaskan. Semoga silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk bahan latihannya. Ini dia 4X dikurang 13 pangkat 2X sama dengan 4X. 4X dikurang 13 pangkat X tambah 2. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar di rumah. Tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.